keluarga impianku, di mana seorang ibu memerankan perannya di ranah domestik atau sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ayah berperan di ranahnya sebagai pencari nafkah. Keluarga impian aku itu yang dimana dalam keluarga tersebut saling menghargai, saling menghormati, saling berperan sesuai perannya masing-masing. Kemudian bisa menjadi tempat pulang, menjadi tempat ternyaman buat anak-anaknya. Sebenarnya ayah tidak berperan apa-apa. Semua peran ayah digantikan oleh ibu. Ibu berperan ganda dalam keluarga kami, di mana ibu yang harus mengurus rumah tangga, kemudian ibu yang harus mencari nafkah, semua dilakukan oleh ibu. Perannya itu orangnya ada, tapi perannya itu nggak ada. Jadi sejak kecil itu memang kekurangan peran dari seorang ayah, kayak cuma ayah itu kalau pulang hanya menampakkan wujudnya saja. Jadi nggak menjadi tempat ternyaman buat anaknya, nggak pernah menjadi tempat cerita buat anaknya, nggak menjadi sosok ya sebagaimana mestinya gitulah. Nah, kalau sosoknya ada, perannya ndak ada. Itu hanya mewujudkan saja. Ini loh ayah, tapi nggak ada. Perannya ayah sebagai apa, aku ndak ada. Perannya hanya sebatas ya, ini loh ayah, Ya kan? tapi nggak ada peran yang semestinya. Kayak ya tiap harinya itu hanya marah-marah, nggak pernah memenuhi kebutuhan dari seorang anaknya gitu loh. Yang membekas itu seperti ada waktu itu kejadian ayah itu ketahuan selingkuh sama ibu. Ada di HP-nya, ibu menunjukkan kepadaku, padahal aku masih SD. Terus ayah memberikan seluruh uang belanja yang harusnya itu milik ibu kepada selingkuhannya. Pada saat kecil itu ayahku udah pernah ketahuan selingkuh sampai pada akhirnya berantem sama ibu sampai dibanting HP-nya, dan saya melihat secara jelas dengan mata saya sendiri. Dan saya masih ingat kejadian tersebut sampai sekarang. Saya sedang apa pada saat itu, saya memakai baju apa pada saat itu, saya masih ingat sampai sekarang. Nah, kemudian pada saat saya SMA, hal tersebut terjadi kembali, dan saya juga sebelum-sebelumnya sudah sering menemukan bukti-bukti di HP-nya tentang perselingkuhan itulah. Kemudian pada akhirnya dia melakukan perselingkuhan lagi sampai menikah tanpa sepengetahuan dari ibu aku. Nah, kemudian pada saat itu ketika sudah ketahuan ayah itu bukannya meminta maaf kepada ibu, mengakui kesalahannya, itu enggak. Yang ada malah ayah itu menyalahkan ibu aku, mencari kambing hitam di dalam masalah tersebut. Yang diharapkan sudah pasti yaitu keluarga yang harmonis, sejahtera. Terus yang seperti sebutannya sekarang yaitu keluarga cemara. Saya harapkan itu pada saat nanti saya berkeluarga ya, ketika saya sudah mempunyai anak, saya nggak mau anak saya merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Jadi saya
ingin selalu ada buat anak saya, menjadi tempat ternyaman buat anak saya, menjadi seorang sahabat ataupun teman buat anak saya, menjadi rumah ternyaman lah buat anak saya. Terus tentunya memiliki suami yang sportif, enggak patriarki, yang tahu fungsi dari suami dan perannya suami itu seperti apa. Terlepas dari kesalahannya, saya mengucapkan terima kasih telah berkontribusi dan berdedikasi dalam membesarkan saya, meskipun di sepanjang kehidupan di sepanjang meskipun di sepanjang hidup saya banyak sekali kegiatan banyak sekali konflik yang sering terjadi dan berulang-ulang. Tentunya saya berterima kasih, tidak ada ayah pun juga tidak ada saya. Tentunya ya saya mengucapkan terima kasih ya, tentunya terlepas dari semua masalah yang terjadi sekarang. Saya juga ingin mengucapkan meminta maaf enggak sesulit itu. Sebaiknya ayah meminta maaf kepada anak-anaknya, tidak selalu menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Tentunya saya hanya ingin ayah saya meminta maaf kepada seseorang yang telah ia sakiti, tentunya. Sebenarnya banyak dampaknya, cuman yang lebih menonjol itu saya tuh menjadi kurang percaya diri, terus juga salah pergaulan, dan trust issue tentunya dengan laki-laki. Kalau kamu sendiri dampaknya apa? Kalau dari masalah yang sudah terjadi, dampak yang saya rasakan itu ya saya tidak mudah percaya dengan orang lain. Tentu saya kurang percaya diri dengan diri saya sendiri. Saya juga jadi takut menikah tentunya. Dan ya saya juga takut nantinya salah memilih suami yang pada akhirnya hal tersebut bisa terjadi di keluarga saya juga. Saran untuk orang tua nih, atau untuk laki-laki yang mau menikah, atau kalian yang sudah menjadi seorang ayah, kalian yang sudah berkeluarga, saran dari saya, sebaiknya laki-laki itu atau seorang ayah itu hadir secara fisik dan emosional, luangkan waktu berkualitas bersama anak Anda, kemudian terlibat dalam kegiatan sehari-harinya, dengarkan anaknya bercerita, kemudian memberikan dukungan emosional kepada anak-anaknya, dan kemudian juga penuhi kebutuhan dasar dari anak-anak kalian, seperti kayak pendidikan yang layak, terus juga kesehatan dari anak-anaknya. Nah, juga dari pasangan itu saling bekerja sama gitu, diskusikan dan sepakati gitu, pembagian peran dalam mengasuh anak. Terus tidak hanya seorang istri saja yang berperan dalam rumah tangga tersebut, karena anak juga membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya. Nah, apabila nanti nih kalau misalkan terjadi perpisahan atau perceraian gitu ya, nah
sebaiknya orang tua itu tetap menjaga hubungannya dengan si anak agar anak itu tidak kehilangan peran dan sosok ayahnya dalam Betul. hidup mereka. Benar banget. Jadi ayah itu tetap upayakan untuk tetap hadir dalam kehidupan anaknya meskipun tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Iya, benar. Gitu. Solusi untuk anak nih, tadi kan salah satu penyebabnya ada yang tidak percaya diri. Nah itu misalnya sudah terjadi fatherless. Nah kita sebagai ibu nih nantinya berikan dukungan yang positif, berikan emosi yang positif. Kalau bisa itu mengembangkan identitas anak itu yang positif juga. Jadi dia itu nanti nggak bakal percaya dirinya tuh nggak bakal hilang meskipun dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan peran ayah. Nah dan yang kedua tadi ada juga salah pergaulan. Nah kita juga sebagai ibu misalkan anak ini nanti sudah benar-benar fatherless nih, kalau bisa kita itu tetap memantau dia, tetap memantau pergaulannya, tetap memantau lingkungannya, mengganti lingkungan apabila nanti anak ini sudah misalnya nih ada tanda-tanda ini temannya udah nggak baik. Nah harusnya kita itu memberikan saran atau mengganti teman, bukan mengganti, lebih tepatnya kayak memberikan edukasi kalau temanmu ini udah nggak baik, jadi kalau bisa harus ganti teman yang positif juga biar nanti tidak terlanjur terjerumus di pergaulan yang salah tadi, apalagi kalau sampai sudah melakukan hal yang tidak benar. Audio Jungle.